Haruskah ku mati karenamu? Ren, aku pengen kamu seperti yang dulu. Yang nyebelin, ngeselin. Bukan yang sekarang. Emangnya kenapa? Ada yang salah? Enggak. Aku cuma bingung. Meka, gue tahu lo belum siap untuk menerima cinta gue. Tapi gue bertekad, gue akan terus berusaha untuk dapetin cinta lo. Bimo, ya Bimo. Bim, kamu kesel ya ngeliat Randy sama Meka? Bimo, aku gak mau kamu sedih kayak gini. Aku bakalan lakuin apapun supaya bisa ngobatin luka hati kamu. Bu Ayu, silakan dicobain bubur kacang ijonya. Bu Aisyah repot-repot banget, mestinya nggak perlu sampai kayak gitu. Enggak repot kok, Bu. Selamat siang, Ayu. Aku bawain kamu bubur sumsum loh. Rasanya tuh enak banget. Kamu harus cobain ya. Bu Aisyah, mau dong cobain bubur kacang ijonya? Oh ya, silakan. Kasih ya. Halo, iya. Bagus. Nggak ada yang lihat aku. Sekarang biar aku tuker obat buat Ayu. Enak sekali, Bu. Ini bubur kacang ijo yang paling enak yang pernah saya coba. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bu Ayu suka. Beres. Enak, ini makan tiap hari juga mau saya. Kayaknya bubur kacang buatan Bu Aisyah itu enak banget ya. Saya mau dong Bu, kapan-kapan dibuatin. Insya Allah nanti saya buatin, Bu. Bu Ayu, ini sudah waktunya untuk minum obat. Mana, Sus? Perlahan-lahan kamu nggak akan bisa berbuat apa-apa. Masih mau? Ini nggak saya habisin sekarang, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu udah cobain, saya seneng banget. Disimpan aja di kulkas ya. Emang benar enak. Aku doain supaya kamu cepat sembuh ya Ayu. Nanti aku kesini lagi. Sekarang aku permisi pulang dulu. Permisi.
Ibu, minum obatnya dulu ya sebelum tidur. Mah? Kamu belum tidur, Mah? Mah? Kamu kenapa, Mah? Ya Allah, Mah, kamu kenapa? Suster! Suster! Obatnya mana? Hah? Mana obatnya Ibu? Ini Pak. Mah, kamu minum dulu ya obatnya ya, Mah ya? Pak, Ibu sudah minum obat baru saja. Sus, ini bukan obat yang saya beli kemarin, Sus. Kamu salah kasih minum obat Ibu. Gimana sih kamu? Tapi itu obat yang kemarin Bapak kasih, terus langsung saya kasih ke Ibu. Iya, botolnya sama, tapi isinya beda. Saya pernah kasih obat ini ke Ibu, makanya saya tahu warnanya, Sus. Kamu sengaja ya? Bukan obat Ibu, hah? Sengaja kan? Enggak, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Sekarang juga kamu saya pecat. Pergi kamu! Bertahan ya, Mah. Pergi kamu. Mah, bertahan ya, Mah. Mah, bertahan, Mah. Papa akan sama dokter. Ya, sebentar, Mah. Pak, sebenarnya apa yang terjadi sama Mama sih, Pak? Papa nggak tahu, Din. Kita tunggu aja hasil pemeriksaan dokter ya. Pak, sebelumnya Ibu Ayu makan apa ya? Ini, Dok. Saya kasih obat yang ini, Dok. Loh, ini obat palsu, Pak. Isi obat dan botolnya berbeda. Terus gimana nih? Saya akan resepkan obat baru, sebaiknya sekarang juga ditebus. Makasih, Dok. Pak. Biar Dina aja yang nebus obatnya ya. Mari, Dok. Panas ya, Bi? Is teh jadi aus. Pagi-pagi tapi kok udaranya panas ya, Is ya? Tapi enggak apa-apa. Cucian kita jadi pada kering ya, Is ya? Iya. Bibi juga aus iki lho. Panas, Is. Diatur. Is.
Ya ampun, Ayu kamu kenapa? Aku bantu kamu naik ke kasur ya. Ayo. Ngapain kamu kesini? Aku seperti biasa kesini cuma buat nengokin kamu, Yuk. Aku tahu kamu itu pasti benci banget kan sama aku. Aku minta maaf ya, karena aku sudah banyak salah sama kamu. Bahkan kalau kamu izinkan, aku mau merawat kamu. Anggap saja itu untuk menebus segala dosa-dosa aku sama kamu. Farah, kamu tuh ngapain di sini sih? Mama, kamu kenapa? Keluar gak kamu? Keluar kamu! Aku datang ke sini cuma mau nengok Ayu kok, Mas. Kamu gak usah marah-marah kayak gitu. Kalau memang kalian berdua belum bisa maafin aku permisi. Sebentar. Aku mau dirawat sama Farah. Ma, kamu gimana? Sebenarnya apa rencana Ayu? Kenapa dia membiarkan aku merawatnya? Aku curiga sama Farah. Aku nggak yakin Meka anaknya dia. Dengan dia merawat aku bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa dia berusaha mati-matian untuk minta maaf sama aku. Terima kasih banyak ya, Yuk. Aku janji sama kamu, aku akan betul-betul merawat kamu dengan telaten. Bahkan aku rela kok meninggalkan semua kesibukan aku demi kamu. Dan aku harap dengan begini hubungan kita bisa membaik ya. Karena aku percaya, aku dan kamu sama-sama menyayangi Meka. Iya kan? Lihat aja, aku akan buat kamu semakin menderita. Dan aku pastikan penyakit kamu akan makin parah dan gak akan pernah sembuh lagi. Dina? Mama, kenapa Mama bisa didorong sama Tante Farah sih? Tante sebaiknya pergi dari sini. Aku nggak mau Tante sampai nyakitin Mama lagi. Sini. Dina, tunggu, Dina. Mulai sekarang, Tante Farah akan merawat Mama. Ngerawat Mama? Enggak, Ma. Enggak. Dina nggak rela kalau misalkan Mama sampai dirawat sama Tante Farah. Dina nggak mau, Ma. Yang ada nanti Mama bakalan tambah sakit hati. Dan itu bisa memperburuk kondisi Mama. Pokoknya Dina nggak mau. Pa. Kok Papa malah diem aja sih, Pa? Papa udah coba cegah, Din. Tapi ini semua kemauan Mama. Ma pengen ngerawat Tante Ayu. Iya. Meka mau ngomong sama Mama. Ada apa sih, Meka? Ma, kalau misalkan Mama pengen bantuin Tante Ayu, ya bantuinnya itu ya Mama jangan usir keluarga Tantenya Ayu lagi. Mama nggak ada maksud macem-macem kok.
Merawat Tante Ayu itu adalah sebagai balasan budi Mama ke dia. Karena selama ini Mama udah banyak nyakitin dia. Itu aja kok. Sial nih anak. Malah mau menghalangi aku untuk menyakiti Ayu. Salah satu caranya, Ma. Tolong jangan ganggu aja udah. Aku nggak mau ada keributan. Udahlah Meka, kamu tuh gak usah pusing deh mikirin urusan Mama. Randy. Siapa dia? Pacar baru kamu ya? Bukan, bos aku di kafe. Ya kamu angkat dong, kasihan lo dinelponin terus. Siapa tahu aja penting. Biarin aja. Meka, kalau memang dia orang yang baik, kenapa kamu gak deket aja sama dia? Kamu inget dong, kamu dan Bimo itu harus sama-sama move on, harus sama-sama saling melupakan cinta kalian. Dan sebagai adik, kamu harusnya bisa membantu kakak kamu untuk melupain cintanya sama kamu. Dan Mama rasa kalau kamu pacaran sama Randy itu bisa ngebantu banget Bimo melupain kamu. Iya kan? Udah, kalau kamu emang mau deket sama dia, Mama akan dukung kamu sepenuhnya. Tapi Ma, untuk saat ini mereka lagi nggak mikirin cinta sih. Mereka lagi mikirin gimana supaya Tante Ayu itu cepat pulih dan bisa berjalan lagi. Halah, Meka. Kamu bisa mencari berbagai cara untuk membantu Ayu. Tapi aku juga punya 1000 cara untuk membuat hidup Ayu makin menderita. Ya udah Ma ya, aku udah telat kerja. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meka. Aku mau bicara sama kamu. Akhirnya Dina mau ngobrol lagi sama aku. Meka, kamu ini kan anaknya Tante Farah. Jadi seharusnya kamu bisa dong bawa mama kamu pergi dari rumah ini. Oh, atau jangan-jangan kalian berdua itu emang sekongkol ya mau ngancurin keluarga aku? Iya. Ya ampun Dina, kamu jangan ada berpikiran seperti itu ya. Aku tuh sama sekali nggak akan kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan emang itu nggak bener, kamu nggak punya niat kayak gitu, ya kamu bawa dong mama kamu pergi dari sini. Dina! Aduh ya Allah kakiku. Aduh. Ibu kenapa kakinya? Hah? Bang. Kenapa, Bu? Bu, kenapa Bu? Nggak tahu nih kaki ibu sebelah kiri sakit. Aduh, terus pandangan mata ibu juga kabur. Mereka makan pink kali, Bu. Abang! Apa? Ih, ngomongnya bener-bener deh. Itu kan bener sakit. Sini. Bu, yaudah ke dokter aja deh. Ya, ayo Bang. Nggak usah. Memang dari kemarin kaki ibu sebelah kiri ini sakit terus. Apa mungkin ibu kecapean? Mungkin masuk angin kali ya? Iya Bu, ibu kecapean Bu. Ibu kan dari kemarin keluar terus. Ya nggak apa-apa lah. Nanti juga nggak apa-apa kok. Bu, ngapain, Bu? Nggak apa-apa. Ntar lagi juga sembuh. Ibu mau kemana sih, Bu? Ibu mau kerja, cari uang buat ngebiayain rumah ini. Emangnya kamu cuma bisa ngabisin uang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ibu ya, udah dikasih tahu masih sakit-sakit kayak gitu tetap aja pergi. Salah kamu tau nggak? Harusnya kamu yang usaha dong Bang cari uang. Kok gue ini salahin sih, Dak? Serba salah gue. Salah aja terus pokoknya. Punya laki kerjaannya tidurnya terus tiap hari. Gue harus bisa nih dapetin duit dari Bu Farah. Tapi gue harus cari bukti di mana ya? Nah, gue kan tahu rumahnya. Gue masuk aja ke rumahnya. Dina, tunggu sebentar Dina. Ada apa Tante? Tante mau minta tolong sama kamu. Kalau misalnya kamu lagi nggak ada kegiatan,
kamu boleh nggak tolong jenguk Bimo? Dia lagi sakit. Tadi pagi dia demam. Makanya sekarang Tante minta tolong sama kamu. Kamu mau kan jenguk dia? Memang sih dia bilang ke Tante dia baik-baik aja. Tapi sebagai ibu Tante khawatir banget sama dia. Ya udah Tante, nanti aku jenguk. Dia nih rumahnya nih. Hah? Untung kemarin udah gue intai. Sekarang saatnya mencari bukti. Itu kebuka ya? Gue harus cari bukti. Bukti kelahirannya si Meka. Cari di mana ya? Ya apaan nih? Rumah Sakit Medika Kusuma. Ini apa ya? Kamu? Ngapain kamu ada di rumah saya? Saya tadi lagi... Sekali lagi saya lihat kamu ngikutin saya atau datang ke rumah saya akan laporin kamu ke polisi. Ngerti kamu? Iya, iya. Ngerti, Bu? Pergi. Ini nggak apa-apa kan? Pergi. Iya, iya, Bu. Aduh, pukul-pukul terus kayak Aida. Surat kematian anakku ini harus aku musnahkan. Tuh surat pasti isinya kertas penting. Bagus. Dibuang sama Bu Farah ke tempat sampah. Tinggal gua ambil. Beres kan? Tunggu dia pergi tapi... Kak.
apa sih? Ya, diambil lagi semua tuh sampah. Udah bikin ribet aja. Ini gimana ya? Ini kaki kiri gue kenapa ya? Kenapa kakiku jadi mati rasa gini? Aduh, aduh. Gimana keadaan anak saya, Dok? Mas Bimo cuma kelelahan saja, Bu. Tidak ada penyakit yang berat. Mas Bimo harus banyak istirahat dan jangan banyak pikiran dulu. Makasih ya, Dok. Sekalian nanti saya buatkan resep obat, silakan Ibu tebus. Oke, Dok. Sekalian saya antar ya. Permisi. Dengar sendiri kan apa kata dokter tadi. Jangan banyak pikiran. Bimo, kamu tuh gak bisa kayak gini terus. Kamu harus sadar kalau Meka itu adalah adik kandung kamu. Sebelumnya, kamu adalah cowok yang sangat amat berprestasi. Bahkan aku bukan cuma mengagumi kamu sebagai Bimo, tapi juga sebagai badai. Maksud kamu? Bim, udah ya. Kamu jangan pura-pura lagi sama aku. Aku tuh udah tahu kalau badai itu sebenarnya adalah kamu. Bim, aku mohon sama kamu. Tolong. Kamu balik lagi jadi badai yang dulu, badai yang aku kenal. Badai yang selalu ngehasilin karya-karya yang luar biasa sampai aku bisa kagum. Kalau misalkan kamu sampai berhenti jadi badai, kamu bakalan ngancurin hidup kamu sendiri, Bim. Dan aku bakalan selalu ada di samping kamu. Nunggu sampai kamu bisa buka hati kamu buat aku. Bang, tunggu. Ada apa? Tunggu. Makasih. Bang, balikin bang. Bu, ya ampun Bu, Ibu kenapa Bu? Bu bangun Bu, tolong! Tolong! Bangun! Bangun! Apa lagi sih si Aida? Aida nggak boleh tahu nih. Dak! Ya ampun, Bang, tolong Bang, Ibu pingsan. Ibu kenapa, Dak? Ibu pingsan, Ada nggak tahu. Pas lihat Ibu udah pingsan, Bang, mau ke rumah sakit. Ayo Bang, ke rumah sakit. Nggak ada duit, Dak. Ih, lu malah bikin duit. Udah tuh gampang, urusan Meka. Ntar gue yang telepon Meka. Angkat Ibu. Iya. Kenapa lagi? Kenapa lu tinggalin itu sendiri sih? Ih, siapa ini nggak anjing? Ayo cepetan. Dokter, ibu saya sakit apa? Ibu Anda mengalami stroke ringan. Maaf Bu, tangannya sebentar Bu.
Ibu Anda mengalami kelumpuhan sebelah kiri karena stroke ringan. Ya Allah, aku masih bersedih dengan kecelakaan yang dialami Tante Ayu. Sekarang ibu kena stroke. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada ibu. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Makasih dokter ya. Bu, ibu mau ngapa? Bu, ibu gak perlu minta maaf. Ibu sama sekali gak ngerepotin Meka. Malah Meka mau yang ngerepotin ibu. Udah ibu pokoknya jangan mikirin macam-macam. Dan ibu harus sehat. Mana dong bang? Biaya pasti mahal nih. Nah kita gak ada duit lagi. Ya pasti biayanya gede ini. Lu gak mungkin cari uang. Meka, kau minta gisan sama orang tua kamu. Orang tuamu kan kaya, gampang kan tinggal minta duit. Iya bener Meka. Bantu ibu. Bu, gimana sih bu? Ini tuh biaya pasti gede banget bu. Masa jangan? Terus minta uang sama siapa bu? Kalau bukan sama orang tuanya Meka. Biar saya yang bantu biaya rumah sakitnya. Bener. Makasih banyak ya Ren. Nanti untuk gantinya kamu potong dari gaji aku aja. Mereka pasti nggak mau kalau gue bantu secara cuma-cuma. Yaudah deh, gue iyain aja. Ya gampang. Ayo, sumpah. Pergi deh. Ibu udah ya Bu. Ibu pasti sembuh kok. Ya Allah, kenapa Engkau beri aku penyakit seperti ini? Kasihan Meka ya Allah. Hidupnya semakin sulit karena keadaanku. Makasih ya Randy. Ternyata kamu selalu ada buat aku. Di saat aku dalam keadaan susah seperti ini. Halo Meka, apa kabar kamu sayang? Meka baik-baik aja kok Ma. Mama telepon kamu itu cuman mau tahu perkembangan kamu sama Randy gimana. Ini Meka lagi sama Randy. Malah Randy nemenin Meka. Soalnya Meka lagi di rumah sakit Mutiara Hati. Ibu lagi sakit soalnya kena stroke. Bu Aisyah sakit. Terus kamu di sana nungguin Bu Aisyah? Randy nemenin kamu kan sayang? Iya, Randy yang nemenin Meka. Bagus. Sekarang Meka semakin dekat sama Randy.
Kalau gitu salamnya untuk Bu Aisyah. Ntar kalau sempat, Mama akan jenguk dia. Iya, Ma. Ma, Bu Aisyah sakit. Iya. Mama kasihan deh sama Meka. Dia pasti sedih banget. Ya, tapi setidaknya Mama lega lah karena Randy selalu nemenin dia. Kamu tahu kan, kalau sekarang mereka itu lagi deket? Loh, Bimo kamu mau kemana? Juga Bu Aisyah, Ma. Loh, kamu kan belum sembuh, sayang. Bimo, Bimo. Mudah-mudahan dengan begini Bimo sadar bahwa dia harus segera melupakan Meka. Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, sayang. Ibu bilang makasih. Sama-sama, Bu. Makasih ya, Ren. Kamu udah nemenin aku sama ibu aku. Sebenarnya gue tulus kok ngelakuin itu. Gue ngelakuin bukan karena gue pengen dapet simpati dari lo. Ya, walaupun gue tahu apapun yang gue lakuin ke lo, itu nggak akan yakinin perasaan cinta gue ke lo. Dan gue sadar, gue gak dapet perasaan itu dari lo. Mama minta aku move on. Randy juga tulus mengurus ibu yang sakit. Mungkin ini saatnya aku harus melangkah ke depan dan meninggalkan masa lalu. Dan terima takdir kalau Bimo adalah kakakku. Ren, aku udah punya jawaban buat kamu. Jawabannya apa? Aku mau jadi pacar kamu, Ren. Tak pernah ku menyangka kau lumpuhkan cintaku. Hingga kini ku rasa sejati cinta tak ada semudah yang kau kira. Serius? Tuh lupakan semua luka terasa hatiku mengingat yang telah lalu. Memang cinta tak selalu miliki, tapi tak harus berakhir seperti ini. Oh, kau tinggalkan aku di saat ku merasa telah temukan belahan jiwaku. Selamat tinggal bila kau ingin pergi. Bimo, maafin aku. Mungkin ini salah satu cara agar kita nggak saling berharap dan melangkah dengan kehidupan masing-masing. Lupakan aku. Meka, aku tahu kamu itu adik aku. Tapi rasaku berkata lain. Saja ku mendapatkan pengganti. Selamat tinggal bila kau ingin pergi. Tak mungkin lagi ku memaksamu di sini.
cinta lagi. Doakan saja ku mendapatkan pengganti lebih baik darimu. Ayo bang, ayo bang. Dak, gue ada kerjaan nih. Lu duluan ke rumah sakit ya. Abang nggak jenguk ibu? Iya, gue bakalan jenguk kok. Gue nyusul ke sana, ya? Nyusul? Nih gue mau cari uang dulu, kan buat ibu juga, ya? Yaudah sana duluan. Yaudah, hati-hati ya. Salamin sama ibu. Ya. Hati-hati. Awas lo ya. Iya ah. Kesempatan deh. Ini dia, ini. Udah kayaknya. Ini. Bukan. Bukan. Nah, ya bener nih. Berdasarkan surat keterangan ini, anak yang dilahirkan oleh Bu Farah meninggal dunia. Berarti bener dong. Mereka bukan anak kandung Bu Farah.